Setiap tahun Polri menerbitkan jutaan SIM atau surat izin mengemudi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tercatat pada 2019 saja, SIM yang dikeluarkan oleh Polri mencapai 13,5 juta SIM. Dari data tersebut, maka tak heran jika eksistensi calo SIM yang bekerja sama dengan polisi nakal begitu menjamur. Mereka memanfaatkan karakter masyarakat yang rela membayar mahal asal tidak repot. Tes atau ujian SIM yang berbelit-belit menciptakan pasar gelap dengan peredaran uang haram yang sangat fantastis. Mari kita hitung besaran uang yang bisa diperoleh oleh calo dan polisi nakal dari bisnis hitam calo SIM. Dengan estimasi 1 juta SIM yang diterbitkan setiap tahun. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP, biaya yang dikenakan bagi pemohon SIM A, SIM B1, SIM B2 sebesar Rp120.000. Adapun bagi pemohon SIM C, SIM C1, SIM C2 sebesar Rp100.000. Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, biaya pembuatan SIM bisa dibilang terjangkau dan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Pertanyaannya, berapa tarif yang dikenakan bila menggunakan jasa calo? Biaya yang harus dirogoh masyarakat mencapai 5 atau 7 kali lipat lebih besar, yakni berkisar antara Rp500.000 hingga Rp700.000 per SIM. Dengan asumsi 1 juta SIM yang diterbitkan setiap tahun, maka potensi cuan yang diperoleh sindikat calo ini ternyata begitu fantastis, yakni berkisar 400 miliar hingga 700 miliar rupiah per tahun. Angka tersebut tentunya dengan asumsi seluruh SIM diterbitkan melalui calo. Persoalannya, kita tidak bisa membedakan mana SIM yang terbit melalui proses atau prosedur benar, dengan SIM dari hasil calo. Keduanya adalah SIM yang dinyatakan resmi karena melibatkan oknum polisi nakal. Yang membedakan hanya cara mendapatkannya. Itulah mengapa kita tidak bisa memastikan berapa besar persentase SIM yang terbit lewat proses atau prosedur benar dan sebaliknya. Tak pernah ada data resmi dari Polri yang bisa mengklasifikasikan hal tersebut. Namun, jika meninjau ke fakta lapangan, menjamurnya jasa pengurusan SIM di masyarakat, serta calo-calo konvensional yang beroperasi di lingkungan Samsat, diduga tak kurang dari 50% SIM yang beredar, terbit dari proses pelibatan calo. Artinya keuntungan dari bisnis hitam ini mencapai 200 hingga 300 miliar per tahun. Keuntungan ini dengan catatan pemohon SIM hanya 1 juta. Jika lebih maka dipastikan cuannya semakin besar pula. Dengan cuan sebesar itu, tak ayal kita sering menyaksikan oknum-oknum polisi lalu lintas memiliki gaya hidup glamor, tidak sesuai dengan profil pangkat dan jabatannya. Direktur Registrasi dan Identifikasi, Dirjen Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus pun mengakui, proses pembuatan SIM yang terdesentralisasi ini membuka ruang yang besar bagi polisi nakal berbuat curang. Yang seharusnya tidak memenuhi syarat tapi tetap diloloskan, kata Brigjen Yusri. Kondisi ini pula yang membuat Korlantas Polri kini menggunakan teknologi pengenalan wajah digital atau facial recognition untuk menerbitkan surat izin mengemudi SIM. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan, pembuatan SIM pakai teknologi scan wajah memang bertujuan memberantas calo atau joki SIM. Nantinya, calon pembuat SIM wajib mengikuti tes wajah di depan sebuah alat. Alat ini akan mengenali identitas si pembuat SIM. Jika identitas pembuat SIM tidak sama dengan data diri yang tersambung ke Dukcapil, maka tidak bisa ikut ujian bikin SIM. Prototipe teknologi ini kata Brigjen Yusri sudah dicoba di beberapa satpam. Yunus juga berharap agar penggunaan teknologi ini bisa segera tersedia di seluruh Samsat Polri. Pemberantasan calo SIM merupakan salah satu agenda dan kebijakan prioritas Polri saat ini.